Jadi sebetulnya informasi-informasi baik di sekolah, di tempat ngaji, itu kan butuh validasi, Mbak. Iya. Dan anak-anak validasi utamanya itu dari keluarga. Di Ma? tempat di TPQ diajarkan katanya ibu sama bapak harus saling menyayangi, katanya mesti sholat tepat waktu. Kok di rumah misalnya ya kayak Iya. gitu. Validasi utama pertama Kok dan ribut utama terus gitu ya. Jangan memanggungkan masalahmu di medsos. Karena anakmu bisa baca dan itu akan tersimpan di cloud. Iya. Suatu saat bisa diunduh lagi oleh anakmu di usia mereka yang lebih matang. Karena respon anak itu tidak langsung, Mbak. Oke. Tapi dia akan menyimpan dalam mind dia Iya. segala macam keburukan relasi orang tuanya itu dia simpan dan ini suatu saat akan jadi trauma. Kembali Anda menyaksikan Suara Surabaya, podcast dari Suara Surabaya, di mana saat ini saya berkesempatan kembali untuk ngobrol bersama anggota Dewan kita. Kali ini dari Komisi E DPRD Jawa Timur, dan topik kita topik yang sangat erat hubungannya dengan keluarga, yaitu ketahanan keluarga di Jawa Timur. Saya sudah bersama Ibu Hikmah Fafakih yang sudah hadir kembali di Suara Surabaya. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Restu, sehat ya? Alhamdulillah sehat mental, sehat Batuknya fisik. yang kemarin masih berlanjut? Alhamdulillah sudah sehat karena ketemu sama Bu Hikmah itu membawa hormon-hormon positif gitu. Amin, ya. mudah-mudahan begitu. Oke. Dan sekarang saya benar-benar ini Bu, pengen mengulas tentang ketahanan keluarga ya. Ini topik yang kemarin sempat kita singgung dikit. Nah sekarang akan Di kita ujung ulas. topik kita yang pertama kemarin tentang kesehatan mental ya. Betul, karena kemarin ya di sesi yang lalu Bu Hikmah menceritakan tentang kesehatan mental itu akan tercipta dengan baik kalau keluarganya juga memiliki ketahanan keluarga yang sangat harmonis. Nah saya berangkat dari data dulu ya Bu ya. Boleh data. Ya. Jadi ketahanan keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Di Jawa Timur, Komisi E DPRD memiliki peran yang sangat krusial kawan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat, termasuk penguatan institusi keluarga. Lewat berbagai program dan regulasi seperti pendirian sekolah rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan inisiatif peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan. Komisi E terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan keluarga. Dan ketahanan keluarga di Jawa Timur memang menghadapi tantangan yang berat sebagai provinsi yang padat penduduk ya. Jadi semakin hari semakin kompleks, fenomena meningkatnya angka perceraian, kemudian ada perkawinan anak, absennya peran ayah atau fatherless menjadi ancaman serius untuk stabilitas sosial. Dari data kawan, ditunjukkan di tahun 2023 ada 3.700 lebih kepala keluarga perempuan berusia di bawah 20 tahun di Jawa Timur dengan 856 diantaranya berusia di bawah 15 tahun. Selain itu Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah anak tanpa ayah terbanyak di dunia. Yang ini berdampak pada peningkatan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kriminalitas anak. Nah, bagaimana memahami keluarga, bagaimana seorang ibu begitu ya berperan dalam keluarga dan juga ayah berperan positif dalam keluarga, kita akan bahas bersama Bu Hikmah. Baik, Ibu, kalau Ibu sendiri mendefinisikan ketahanan keluarga dalam konteks kondisi sosial di Jawa Timur seperti apa? Silakan Bu Hikmah. Sebelumnya disclaimer dulu nih, boleh dong? Silakan. Disclaimernya adalah saya bukan akademisi di bidang psikologi, sekalipun sekarang sedang kuliah psikologi, cuman lebih ke praktisi dan pemerhati ya, pemerhati perempuan dan anak yang sejak 2010 banyak berkelindan dengan kasus-kasus terkait ketahanan keluarga. Nah, kalau tadi ditanyakan Mbak Restu, ketahanan keluarga itu terma kayak gimana sih, binatang apa? Binatang apa lagi nih? Ketahanan keluarga itu kondisi di mana keluarga itu memiliki ketangguhan, ketahanan dalam menghadapi problem yang dialami dari dalam maupun dari luar keluarga. Problem itu berasal dan semakin tangguh ketika pengelolaan problem itu ya, bukan penyelesaian ya, pengelolaan, karena penyelesaian dan pengelolaan berbeda. Nanti akan kita bahas khusus ya, karena itu penting sekali. Pengelolaan problem, jadi mereka yang punya kemampuan mengelola problemnya di keluarga itu
semakin tangguh ketika hanya menggunakan resources yang dimiliki oleh keluarga. Jadi cukup selesai ada problem komunikasi antara bapak dan ibu dan konfliknya meninggi, tapi selesai dengan komunikasi di antara keduanya. Itu tangguh namanya. Tapi kemudian ketika ada masalah di keluarga itu lalu masih membutuhkan kehadiran pihak ketiga. Kalau di Al-Quran itu boleh-boleh saja disebut hakam itu ya. Angkatlah pihak ketiga yang kamu percaya untuk bla bla bla. Itu ada. Itu bukan tidak tangguh, tapi lebih tangguh lagi ketika dikelola dengan resources yang dimiliki. Perma dikelola dan bukan diselesaikan, apa bedanya? Dikelola itu artinya kita tidak bertumpu kepada hasil akhir, tapi pada prosesnya gitu ya. Karena kadang-kadang saya sering sampaikan kepada siapapun yang pernah ketemu dengan saya ya, kawan SS, dimanapun saya ketemu dengan berbagai komunitas, saya sampaikan begini. Keluarga yang berketahanan itu bukan keluarga yang tanpa masalah. Itu yang paling penting. Karena tidak ada keluarga tanpa masalah. Keluarganya Mbak Restu nggak ada masalah. Kan ada banyak-banyak ya. Iya. Saya yang misalnya dikenal sebagai senyum terus, gendut kayak gini berarti dianggap bahagia dan tidak bermasalah. Enggak gitu ya. Semua keluarga punya masalah dengan ritme yang berbeda-beda, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Hanya yang berketahanan adalah yang mampu mengelola masalah. Nah, selesai atau tidak kan relatif ya, selesainya itu yang penting proses dalam penanganan itu dulu dikelola. ya Bu. Karena dikelola itu artinya masalah itu disadari keberadaannya. Ingat ada juga masalah yang dihindari, diabaikan. Enggak apa-apa mengalami kekerasan terus-menerus. Seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya mengalami kekerasan terus-menerus psikisnya karena dicerewetin terus sama istrinya, atau perempuan yang terus-menerus dipukulin oleh suaminya, dianggap nggak masalah gitu ya, dianggap itu bukan problem. Itu bukan begitu perspektifnya tangguh itu. Bukan diam ya Bu ya, tapi berusaha untuk menyelesaikan, mengelola problem solving. Hasil akhir itu nanti step berikutnya ya. Itu bergantung, depend pada banyak variabel ya. Bagaimana resources yang dimiliki, dukungan sekitar dan banyak hal. Tapi disadari dan kemudian direspon itu ketangguhan. Itu ketangguhan. Tapi menilai indikator ketahanan keluarga di Jawa Timur itu bagus atau tidak, gimana cara menilainya Bu? Kalau indikator terjelasnya, kalau mau kuantitatif ya di angka-angka yang Mbak Restu sampaikan tadi ya. Ternampak tuh perceraian gitu. Kenapa lebih banyak gugat dibanding talak gitu ya. Kenapa lebih banyak dilakukan dan dimintakan oleh perempuan dibanding laki-laki ya. Di mana saja itu terjadi? Di tempat-tempat di mana perempuannya lebih berdaya secara ekonomi, misalnya di basis buruh migran lebih banyak gugat cerai dibanding talak misalnya. Kan itu bisa kemudian secara sosiologis psikologisnya bisa dilakukan riset ya, mengapa itu terjadi misalnya. Lalu ada banyak hal varian dari indikatornya banyak. Tapi itu sebagai output yang kita bisa menilai ya. Yang paling enggak nampak mata. Kalau tapi analisis tadi ya pohon Bu, masalah itu di daun. Terlihat di daun dan di ranting. Terlihat, akeh wong pegatan, akeh arek cilik nggak punya bapak atau ibu. Fatherless gitu ya. itu jangan dipikir tidak ada bapak dalam pengertian kayak aku nih ya, ayahnya anak meninggal, bukan hanya itu, tapi ketidakhadiran sosok bapak Yono tapi orang mudeng apa-apa. Itu juga fatherless. Secara fisik ada, tapi fungsi sebagai ayah yang nggak ada itu berarti memang fatherless. Itu yang tidak kita sadari. Jadi indikatornya banyak. Perkawinan anak dan sebagainya. Tapi tadi ya dikatakan ketahanan keluarga itu pada proses bagaimana mengatasi problem-problem yang ada gitu ya Bu ya. Betul. Nah atau kembali ke kalau misalnya dibalik dari pengertian keluarga dulu Mbak. Keluarga is gitu ya. Saya mau kutip begini. Bowen di tahun 1976 mengatakan ya, ketahanan keluarga itu adalah unit emosional. Keluarga adalah unit emosional yang saling terhubung. Ada kata saling terhubung Mbak. Kemudian di tahun 1980 Bowlby mengatakan
tempat ketertarikan emosional pertama kali terbentuk. Ketertarikan emosional. Bonding. Bonding. Ketika itu tidak muncul di keluarga, anak mendapatkannya di TK atau pra-TK, itu berarti keluarganya bermasalah kan. Oh iya. Jadi ya. keluarga itu mesti yang pertama dalam banyak hal. 3 sampai 6 tahun usia di mana anak membangun tata nilai. Di mana mereka dapatnya? Oh, masih harus nunggu di TK karena di rumah tata nilai yang dia terima amburadul. Bapaknya ngomong gini, ibunya ngomong gini, neneknya ngomong gitu. 3-6 tahun membutuhkan konsistensi dalam membangun rules. Ketika orang-orang dewasa di sekitar anak 3 sampai 6 tahun berpijak dan mengatakan atau berperilaku berbeda, memvalidasi berbeda tentang sesuatu. Kalau ada tamu mesti ngomong gimana, oh ayah tidur, ibu tidur misalnya, padahal lagi nggak tidur. Tentang kebersihan gimana, tentang sodakoh gimana, memperlakukan orang miskin gimana, itu di usia-usia itu. Kalau antara orang-orang dewasa di sekitar anak 3 sampai 6 tahun berbeda, tidak ada konsistensi, tidak terbangun. Oh iya. Value-nya. Tidak membangun. Jadi anak bingung. Mau ikut yang mana? Mama bilang boleh, papa bilang nggak boleh. Nah betul, ya. karenanya WHO itu menyebutkan fungsi keluarga itu ada 4 Mbak. Apa aja, unit Bu? utama, ngerpek nggak apa-apa Mbak. Boleh. Unit utama untuk mendukung kesehatan fisik, mental dan sosial. Yang kedua memberikan pelindungan kebutuhan dasar pangan, papan dan sebagainya ya. Yang ketiga pendidikan awal dan pembentukan nilai dan norma tadi udah kita bahas. Yang keempat sumber dukungan emosional dan kesejahteraan. Jadi keluarga sangat fundamental. Iya, sebagai dasar. Yes, sebagai dasar. Jadi bisa dibayangkan kalau ketahanan keluarga tidak tercipta, seperti apa setiap anggota keluarga harus hidup dan berproses dalam hidupnya. Oke. Kalau kita bicara masalah konteks kenegaraan juga ya Bu ya. Jadi kan istilahnya kalau dulu negara kuat itu karena ada keluarga yang sehat kan gitu ya Bu ya. Nah dalam pengertian sehat itu sehat jasmani dan rohaninya gitu. Ekonominya, sosialnya, mentalnya. Betul. Jadi kan memang ketahanan keluarga itu mungkin ya Bu ya. Hari ini tuh kita tuh menganggap bahwa keluarga itu ya udah orang nikah selesai, dianggap selesai, padahal ketahanan keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana pondasi dari sebuah negara. Betul Mbak. Boleh Ibu sedikit jelaskan gitu ya. Jadi kita itu ngomongin tentang apa pemerintahan dari awal gitu ya, membangunnya dari keluarga kan gitu ya. Saya lupa angka pasti risetnya ya, hasil risetnya, cuman saya agak terlibat juga di risetnya Profesor Mufidah. Guru besar sekarang anggota Senat di UIN Maliki Malang. Beliau meneliti tentang efektivitas apa itu ya, penyuluh agama di awal sebelum orang menikah itu loh Mbak. Jomboan bahasa. Jomboan. Ya. Itu bukan rapak ya Bu ya? Ada konseling, marital counseling ya, yang awal itu penyuluh agama kan mempertemukan kedua pasangan, kemudian menyampaikan tentang undang-undang perkawinan tuh kayak gini, relasi suami istri mesti kayak gini dan sebagainya ya kan. Itu diteliti efektivitasnya, ternyata hasilnya tidak menggembirakan. Saya kira bagus ya. Tidak menggembirakan. Saya mau contohkan untuk yang di Katolik ya. Di Katolik itu kan ketat ya, no divorce ya. Dan lama. Ya, karena prosesnya 5-6 bulan bahkan setahun konon katanya. Betul. Untuk mengedukasi pasangan plus keluarganya. Ya. Tidak hanya pasangan loh Mbak yang diedukasi, plus keluarganya. Artinya sebelum keluarga itu terbentuk, benar-benar ada upaya serius untuk membuat keluarga itu siap dulu. Betul. Nah, gimana kalau ini terjadi pada pasangan anak-anak kita yang menikah karena kasus? Tidak ada istilahnya persiapan pernikahan begitu ya Bu ya. Dan itu yang kemudian terjadi akhirnya gampang. Yang saya ingat angka di 2023 ya Mbak ya. Ya. 16.900 Mbak se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Saya punya data yang terbaru Bu. Di 2024 79.000 kasus. Yang benar, Jawa Timur. Perceraian, angka perceraian ya. Sorry ya Bu ya. Yang saya sebutkan tadi perkawinan. Perkawinan. Dispensasi
perkawinan anak. Oh, untuk dispensasi tapi anak? make sense, Mbak. Iya. Perceraiannya berapa? Kalau perceraian 79.248 Itu perceraian kasus. yang, Kalau untuk angka dispensasi 12.334 ya, menurun ya, betul dari di 16.900 menjadi 12.000 ya. Oke. Iya. Jadi kita Tapi bicara itu dispensasi menikah formal, Mbak ya. Jenengan kita semua tidak bisa mencatat berapa anak-anak yang dinikahkan secara siri. ya, itu Nggak tidak ada muncul datanya. kan? Ya ya Nggak ya muncul ya. datanya, tapi secara tradisional dalam catatan demografi tidak dianggap sebagai keluarga, tapi secara sosiologi kita Ada. masyarakat Iya. dalam peranata sosial mereka dianggap keluarga, Iya. sekalipun menikah Siri. Nah, itu angkanya menurut Mbak Restu lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede Ya. pasti ada ya. Jadi 16.000, 12.000 itu yang Di nikah ke pengadilan. Pengadilan, Karena ya. di bawah 19 tahun. Ada dispensasinya dan Iya. tercatat, yang tidak tercatat memang Nah, masih lebih gede lagi. cukup tinggi dan itu membawa ekses ya Bu ya. Ada dampaknya ketika pernikahan anak terjadi cukup tinggi, kemudian angka perceraian cukup Anak tinggi. juga tinggi. Lalu saya juga ingin menyinggung tentang Jawa Timur termasuk provinsi yang paling rajin untuk memberangkatkan warganya ke Pekerja luar negeri, migran. pekerja migran. Ini dia Mbak, aku Nah, juga Masya Allah. Gimana Bu? Di tahun berapa ya, yang yayasan yang saya kelola, Kopatara Komunitas Perempuan dan Anak Nusantara di Malang itu pernah mendapatkan program dari The Asia Foundation untuk program inklusi sosial pekerja migran Indonesia. TAF mempercayakan kepada kami untuk mengadvokasi perda pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya di Kabupaten Malang. Kemudian ada beberapa desa binaan, ada 3 desa binaan yang kita advokasi untuk punya forum peduli anak pekerja migran dan sebagainya ya, ada banyak program. Dari situ kita mendapati data-data dan fakta-fakta sosial yang memang mencengangkan. Jadi di basis pekerja migran itu memang angka gugat cerai tinggi, pengasuhan salah terhadap anak itu juga luar biasa tinggi. Tidak bermaksud menjustifikasi. Tapi itu ada kasusnya, ada fenomenanya saya ada. ini kan basis buruh migran ya. Iya. Basis pekerja migran. Di samping juga ada Tulungagung dan sekitarnya. Di daerah seperti Kabupaten Malang yang basis buruh migran ini, tradisi bekerja ke luar negeri itu memang terbangun sejak awal, Mbak. Jadi kalau ibunya pekerja migran, dengan sendirinya menjadi biasa kalau anaknya, cucunya nanti juga bekerja sebagai pekerja migran. Nah, saya sebagai perempuan benar-benar sebetulnya kepingin negara memberikan alternatif pekerjaan lain. Jadi kalau ada decent work ya, pekerjaan yang layak, kemudian sebaliknya ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi perempuan. Saya memasukkan pekerjaan sebagai buruh migran ini, pekerjaan saya pribadi ya, itu pekerjaannya beresiko juga. Betul. Kenapa? Tidak hanya ke diri sendiri tapi keluarga yang ditinggal. Makanya kalau bisa ada moratorium gitu ya, dilarang menjadi pekerja migran ketika masih punya anak kecil. Ya. Atau ketika sudah berkeluarga. Kita dorong habis-habisan supaya yang kita kirimkan itu yang skill bukan yang unskill, dan itu anak-anak yang masih lajang. Menjadi perawat, menjadi tukang las, menjadi apalah ya. Anak-anak lulusan SMK dan D1 atau perguruan tinggi yang belum menikah. Jadi kalau ada pekerjaan lain, kalau bisa nggak perlu bekerja di luar negeri gitu maksudnya Bu Maya ya. Orang Indonesia itu kan kos produksi itu dihitung bondone piro, resiko kan enggak dihitung sebagai kos produksi kan. Padahal ternyata kalau mau dihitung, di breakdown lagi teman-teman kita yang bekerja sebagai buruh migran dari sisi risiko, kos produksi tinggi banget. Oke Bu, ini contoh ya Bu ya. Jadi resiko yang paling besar di ketahanan keluarga apa? Maaf, rentan cerai karena apa? Rentan cerai, rentan terjadi kekerasan. Rentan mengalami problem kesehatan mental, rentan sakit fisik juga saya pikir keluarga yang tidak berketahanan itu. Jadi terus anak-anak pengasuhan yang salah ya Bu ya. Nah sekarang di luar pekerja migran yang memang sekarang itu juga ya positif negatif ya, tapi kita bicara masalah soal ketahanan keluarga
ya mungkin motherless atau fatherless juga akan terjadi karena mereka tidak memiliki sosok orang tua yang komplit begitu ya. Dan pola pengasuhan mungkin dirawat oleh nenek, paman atau orang lain. Dan itu apakah ada kasus-kasus yang kemudian menjadi beban atau ya meresikukan ketahanan keluarganya juga, Bu? Ya, tentu saja. Karena gini, Mbak. Salah satu ekses dari keluarga yang rapuh itu kan pasti ke anak. Iya. Kenapa yang bukan berarti anggota keluarga yang lain tidak mengalami ekses dari, tapi yang langsung dan paling berat dialami oleh anak-anak. Karena pada dasarnya mereka tidak memiliki cukup kesiapan untuk menerima itu. Iya. Sekalipun juga banyak orang dewasa yang kadang-kadang tidak cukup juga bisa menerima problem keluarganya dengan baik. Cuman bagi anak-anak itu jauh lebih besar eksesnya gitu ya. Jangankan pada pasangan divorce, pada yang ada ibu bapaknya lengkap tapi tidak berelasi dengan baik, ya, tidak menunjukkan relasi yang equal, yang saling, dalam bahasa Qur'annya itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu kamu dan aku ini pakaian gitu loh kan. Karena kamu pakaianku dan aku pakaianmu, kita itu sebenarnya saling menutupi, saling menghangatkan, saling menjaga. Karena pakaian itu kan maknanya luas dan dalam. Nah, ketika fungsi-fungsi untuk ketersalingan itu tidak tercipta, ada satu yang lebih hegemonik dan dominan, dan yang lain tidak memiliki suara gitu ya. Dan yang tidak memiliki suara itu akhirnya terjadi eksploitasi. Kalau tidak memiliki suara dan tidak terjadi eksploitasi masih mending, Mbak. Boleh dikatakan belum terjadi kekerasan dalam pandangan feminis yang tidak terlalu ideologis ya. Cuman ketika kemudian ada satu yang dominan dan kemudian menghilangkan kuasa yang lain untuk bersuara gitu ya, terlalu dominan istrinya atau terlalu dominan suaminya, ini kan tidak tercipta relasi yang bagus. Efek pertama ke anak-anak, mereka kebingungan menentukan sebetulnya bangunan tata nilai yang mana yang mau mereka anut ya. Kok yang mereka lihat itu tidak mencerminkan hal yang baik seperti informasi yang mereka dapat di sekolah. Jadi sebetulnya informasi-informasi baik di sekolah, di tempat ngaji itu kan butuh validasi, Mbak. Iya. Dan anak-anak validasi utamanya itu dari keluarga. Ya. Jadi kok nggak cocok antara yang di sekolah sama yang di rumah. Di tempat di TPQ diajarkan katanya ibu sama bapak harus saling menyayangi, katanya mesti sholat tepat waktu. Kok di rumah misalnya ya kayak gitu. Validasi utama pertama kok dan ribut utama terus gitu ya. Dan jangan diharap, jangan dianggap ketika anak-anak tidak speak up, tidak berbicara itu dianggap fine gitu. Ada banyak temen yang saya dampingi ya yang mengalami problem keluarga, ketika saya tegur, "Mbok jangan memanggungkan masalahmu di medsos. Karena anakmu bisa baca dan itu akan tersimpan di cloud. Suatu saat bisa diunduh lagi oleh anakmu di usia mereka yang lebih matang. Ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya yang ini. Atau jangan bertengkar di depan anak. Jangan merengut di depan anak ketika kamu nggak iso ngatasi." Misalnya begitu ya. Kemudian dia ngomong begini, "Anakku kuat kok. Anakku nggak pernah kena masalah karena aku bertengkar terus sama suami." Keliru. Karena respon anak itu tidak langsung, Mbak. Oke. Tapi dia akan menyimpan dalam mind dia segala macam keburukan relasi orang tuanya itu dia simpan, dan ini suatu saat akan jadi trauma. Sekalipun dia sudah usianya remaja misalnya. Iya, di segala usia. Di segala usia dari anak-anak kecil hingga remaja hingga dewasa, sekalipun mereka berumah tangga, kalau ngeliat bapak ibunya bengrean tok jarene wong Jawa ya. Tidak ada tidak ada mirror yang positif kan. Akhirnya apa coba? Ada siklus, Mbak. Dalam kasus-kasus yang saya dampingi, kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ya, pelakunya laki-laki, korbannya perempuan. Ketika teman-teman pelaku ini kita dampingi, karena kita kan selalu juga dampingi teman pelaku asal dia mau dan punya pikiran yang positif untuk berubah. Itu ketika kita tanya, rata-rata hampir semuanya tumbuh dan besar dari keluarga bermasalah.
Jadi siklus itu, kekerasan itu siklus. Ya. Jadi asumsi bahwa ketahanan keluarga itu misalnya ya Bu ya, ada kalau anak broken home selalu itu melahirkan anak-anak yang punya masalah, itu memang confirm atau gimana Bu? Memang mungkin jauh lebih struggle kalau anak-anak itu ada dalam keluarga yang baik-baik saja ya. Cuman keluarga yang baik-baik saja dalam pandangan kita, paradigma kita yang awam, orang tuanya lengkap, relasinya baik, berkecukupan secara pangan, sandang dan papan, secara sosial mereka baik-baik saja. Apakah anaknya tidak bermasalah? Belum tentu. Belum tentu. Irisan anak-anak dari keluarga dalam tanda kutip kita sebut baik-baik tadi yang mengalami problem ada, dan itu juga pernah beberapa kali saya dampingi. Termasuk anak laki-laki mereka yang kemudian memiliki perilaku menyimpang sebagai gay misalnya. Karena saya juga pernah lama pegang program Global Fund untuk penata laksanaan pemeriksaan HIV/AIDS Mbak, untuk 2 populasi kunci, sekarang 3 populasi kunci, gay, waria, dan pengguna narkoba jarum suntik di 8 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu sampai hari ini kami masih pegang itu, sekalipun saya tidak lagi menjadi leadnya. Artinya apa? Dengan situasi keluarga seperti apapun, problem keluarga itu bisa terjadi. Apalagi di keluarga-keluarga yang rapuh gitu loh. Iya. Terjawab sebenarnya ya Bu ya. Jadi keluarga yang harmonis belum tentu kemudian semuanya akan baik-baik saja. Tapi resiko akan lebih besar lagi jika memang keluarga itu tidak harmonis. Betul. Gimana Bu Hikmah? Itu kalau misalnya LDR. Ini harmonis dia. Tadi itu ya. Harmonis tapi LDR ya. Itu banyak ya pasangan hari ini ya. Karena tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi yang membuat kalau nafkah hanya dari salah satu tidak memungkinkan, maka istri pun juga harus bekerja untuk membantu suami. Kalau saya ngomong istri membantu suami, para feminis pasti marah-marah ya. Betul. Saya pakai konsep Islam saja, memang konsep Islam begitu gitu. Maka yang harus itu kembali kepada responsibility sih Mbak. Orang dewasa, mereka yang mature, mereka yang dewasa, salah satunya itu sadar betul tentang tanggung jawab. Sadar betul tentang itu. Ya ketika itu kan pilihan-pilihan terbuka ya. Misalnya kita sebagai istri nih memilih untuk tidak bekerja ketika anak-anak masih dalam usia-usia yang membutuhkan perhatian lebih. Kan sudah ada juga gerakan ibuisme kayak gini. Yang ditolak kuat-kuat oleh para feminis yang ideologis. Gerakan ibuisme itu dianggap wah itu membuat perempuan lekat dengan stigma melayani, tidak memberdayakan mereka secara pribadi. Cuman saya tidak ngomong, saya secara pribadi menganggap itu bukan patriarki. Saya sebagai pribadi menjunjung tinggi perempuan-perempuan yang memilih untuk begitu. Sekalipun saya nggak bisa. Sekalipun saya dengan sangat terpaksa harus meninggalkan anak-anak saya di usia-usia yang seharusnya saya ada bersama mereka. Jadi sering ketika saya ditanya sebagai perempuan bekerja, strategi apa yang dilakukan Bu Hikmah untuk mengatasi sebagai momi yang bekerja untuk anak-anak, saya bilang minta maaf. Strategi yang saya lakukan adalah meminta maaf kepada anak-anak saya, karena sesungguhnya saya sedang mencerabut hak mereka untuk bersama dengan saya. Yang dibutuhkan anak-anak dari ibu dan bapaknya, bukan hanya ibunya loh ya, ibu dan bapaknya itu waktu yang panjang dan berkualitas. Bukan quality time. Perempuan sibuk kayak kita itu suka beralibi ya. Yang penting itu quality time gitu ya. No. Jadi LDR itu tidak menjadi bagian yang itu Mbak. Maka yang kita lakukan responsibility kita. Kita harus bertanggung jawab dan menyampaikan dengan terbuka kepada anak kita di usia berapapun mereka. Meminta maaf. Ketika mereka sudah bisa diajak diskus, sampaikan mengapa Bapak Ibu mesti LDR gitu ya. Atau mengapa Bapak Ibu berselisih dan berkonflik yang itu terlihat oleh anak-anak misalnya. Sampaikan dengan terbuka, ajak anak-anak untuk memahami dengan batasan-batasan sesuai dengan bahasa usia anaknya ya. Bahasa bayinya ya. Bahasa bayi ya. harus dipertimbangkan. Menurut saya itu Mbak, karena
nggak ada judulnya waktu pendek, apalagi sudah pendek nyampe rumah marah-marah melulu. Rugi. Ya, nyampe rumah kata-kata yang keluar hanya jangan dan harus. Jangan begini, jangan begitu, jangan bergaul dengan ini, harus begini, harus begitu. Waktunya pendek. Iya, iya. Mengapa kita cenderung hanya jangan dan harus? Karena waktu kita pendek. Nah, ini problem pengasuhan yang luar biasa membelit keluarga kita hari ini. Oke, saya juga ingin appreciate ya buat teman-teman dari TNI ya, karena saya dengar itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah cukup lama ya, cuma saya yang belum dapat info gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota yang harus dinas ya keluar pulau atau apa, diingatkan bahwa ketahanan keluarga itu penting. Mungkin bisa disesuaikan, istri bisa pindah dinas lagi dan seterusnya, sehingga rumah tangga itu satu keluarga itu, iya betul, ayah ibu bisa nyambung. Jadi yang istilah-istilah long distance marriage itu dikurangi lah gitu ya, untuk ketahanan keluarga yang diutamakan. Itu saya atau lihat masih ini dalam hold on ya, pasti bisa kita tanganin lah ya. Nah, betul. Nah, ini karena Komisi E itu juga memang membidangi Kesra ya Bu ya. Jadi apa aja nih kira-kira Bu Hikmah regulasi atau peraturan daerah yang sudah disusun itu untuk memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Timur Ibu? Kami pernah mengadvokasi perda inisiatif dan sekarang sudah jadi perda. Oh, baik. Semangatnya waktu itu ngatur sampai titik keluarga tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu subjek yang kita bicarakan tadi ya, segmen yang termasuk beresiko keutuhan dan ketahanan keluarganya. Judul awal perda ini adalah pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Tapi oleh Kemendagri frasa klausa dan keluarganya ini dihapuskan. Diganti dengan? Ditiadakan. Oh, ditiadakan. Karena dianggap pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung. Kalau kabupaten kota oke lah. Nah, yang saya ceritakan tadi ketika saya bekerja di The Asia Foundation untuk inklusi sosial pekerja migran Indonesia lolos. Jadi pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya karena levelingnya kabupaten. Kita sih berharap kawan-kawan di kabupaten kota juga mulai melakukan hal yang sama di basis pekerja migran. Jadi segmented begitu. Kalau sekarang sih ada undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ya, tentang undang-undang yang terbaru itu loh Mbak, di luar UU TPKS tentang keluarga itu kan sudah ada sekarang kesejahteraan ibu dan anak. Jadi saya pikir banyaknya regulasi ini menunjukkan ada potensi yang luar biasa untuk kita lebih aware sesungguhnya. Oh ya, sebenarnya ini perhatian ya, Bu ya. Jadi kalau aturan-aturan ini regulasinya digodok dari berbagai lini dari pusat sampai daerah, ini berarti menunjukkan memang ketahanan keluarga itu menjadi fokus. Tapi tadi kenapa yang disusun itu untuk pekerja migran ya? Fokus itu gitu ya salah untuk satu Jawa segmen. Timur. Bukan berarti keluarga-keluarga lain atau segmen lain tidak beresiko ya. Masyarakat urban itu juga tinggi tingkat stresnya dan memiliki problem relasi dalam keluarga yang juga potensial lebih bermasalah misalnya. Masyarakat yang aware terhadap media sosial juga begitu. Menjadi punya double potensi untuk mengalami masalah. Cuman kan gini, kalau kita lihat struktur bangunan respon pemerintahnya kayak gini Mbak. Sayangnya, dimulai dengan kata sayangnya. Sayangnya seakan-akan masalah ketahanan keluarga ini hanya direspon atau cenderung hanya direspon oleh satu kementerian. Namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sekali lagi sama dengan ketika kita bicara tentang kesehatan mental di podcast yang lalu. Seberapa banyak kementerian ini dukungan anggarannya? Kan sangat kecil. Bukan kecil, sangat kecil. Kayak kementerian tapi ya melas lah Kemen PPPA ini. Padahal ngurusi ketahanan keluarga yang kita bilang tadi di awal ya. Ketahanan keluarga adalah ketahanan negara juga. Nah, tapi itu dia. Kecil ya. Sama di daerah pun soal ketahanan keluarga yang intens berbicara itu ya DP3AK. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan mungkin itu tadi Bu Hikmah ya, yang kemudian keluar riset yang menunjukkan konseling keluarga itu tidak terlalu nendang, nggak terlalu ngena, karena mungkin anggarannya juga terlalu kecil. Ya. Balik lagi ke anggaran ya Bu ya. Oke. Jadi kalau
bermasalah begitu kita mau konseling kemana, kita kebingungan, ya kan? Akhirnya nanyanya ke AI. Iya. Atau kepada orang yang nggak tepat, kemudian itu menjadi isu yang nggak penting di lingkungan kita, di RT kita atau di keluarga besar kita kan nggak tepat ya. Betul. Hakam itu orang ketiga yang kita pilih tidak tepat. Kenapa? Negara mestinya menyediakan itu. Memang ada sih penyuluh agama misalnya ya. Di tiap kecamatan itu dididik untuk itu mereka disiapkan untuk itu. Tapi itu organnya Kementerian iya, Agama. Sekarang itu kan orang cenderung ya hari ini ya Bu ya, orang cenderung tidak menggunakan mediator, misalnya keluarga yang dituakan, hakam atau mungkin ulama-ulama yang ada di misalnya di di kantor catatan di KUA gitu ya Bu ya. Ini tidak menggunakan, tapi begitu ada masalah kan biasanya media sosial gitu. Ibu tadi sebenarnya sudah mengingatkan jangan manggung di media sosial. Betul. Tapi kan apa sih? Gimana Bu? Apa sakitmu akan hilang ketika kamu memanggungkan masalahmu? Sampai sekarang di Tala aja masuk ini Bu, TikTok ya Bu ya. Masya Allah. Ya. Saya bukan berarti anti media sosial, cuman kita harus bijak karena jejak digitalnya kan kuat sekali ya, tidak bisa pernah kita hapuskan. Ketika itu berefek kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, kita mesti berpikir ribuan kali untuk memanggungkan. Kita juga nggak perlu amat menunjukkan keharmonisan, apa ya, love language kita bla bla bla. Lalu kemudian setelah kena badai seperti yang baru saja viral ya pada salah seorang politikus kita itu kan kasihan gitu. Jadi ya biasa aja lah, kita sampaikan saja bahwa relasi suami istri kita bisa baik-baik saja, juga bisa kena masalah. Baik, betul ya. Suami kita bisa setia, bisa selingkuh, ya kan? Keluarga kita bisa ekonominya kuat, bisa suatu saat pailit. Fine, karena problem itu bisa datang kapan saja. Yang penting dikelola. Yang penting dikelola. Tadi ya, ketahanan keluarga bukan berarti masalah outputnya bagaimana, tapi prosesnya. Menangani masalah-masalah yang ada. Bu, karena tadi itu kan istilahnya merumuskan regulasi-regulasi itu pernah dilakukan. Tapi kalau dilihat dari tantangan dan PR-nya kan memang harus banyak yang harus diperjuangkan ya Bu ya. Masih banyak banget. Masih banyak banget. Kira-kira Bu Hikmah ya, jangka panjang dari teman-teman Komisi E mungkin ada hal yang akan diperjuangkan lagi Bu untuk menjamin ketahanan keluarga di Jawa Timur itu? Edukasi Mbak. Kita tuh bukan regulasi ya Bu ya? Aku tuh termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa perubahan perilaku itu harus melalui regulasi dulu. Ya. Orang kita itu enggak pakai taat tuh Mbak. Percuma ya Bu ya bikin perda macan ompong. Kecuali ada sanksinya. Kenapa kita taat bayar pajak kendaraan bermotor? Diambil dong SIM-nya, diambil dong ini. Nah itu baru kita taat. Kalau enggak. Maka pada sisi-sisi problem sosial yang kayak gitu saya lebih sepakat untuk menguatkan edukasi. Apa yang perlu dilakukan? Banyak hal edukasi itu. Edukasi sekolah orang tua. Memang ada sekolah orang tua apapun lah namanya daripada tidak melakukan ya kan. Kan ada tuh sekolah orang tua parenting kan tiap kali, tapi sentuh kok ibu etok. Ya, di parenting itu kan ngomong relasi. Di parenting tuh ngomong kewajiban bapak dan ibu dan anggota keluarga yang lain. Ketika pengasuhannya nggak kompak mana bisa. Ibunya bilang keras soal handphone, bapaknya nggak keras ketika ibunya nggak ada karena anaknya nangis-nangis minta pegang handphone. Oke lah daripada nangis terus dikasih kan nggak kompak. Bapak ibunya kompak, neneknya yang nggak kompak. Terus terjadi. Tapi itu mengingatkan saya dengan ini ya Bu ya, peran dari orang lain ya. Katakanlah sekarang itu kalau misalnya kita tidak bekerja di luar negeri, misalnya kita bekerja ya seperti saya dan Bu Hikmah, kadang-kadang anak-anak bisa dengan orang lain atau ART begitu ya, dengan pola pengasuhan yang tentu berbeda dan itu akan menjadi problem juga ya Bu ya.
Atau sekarang ini dengan dirumuskan undang-undang PRT ini mungkin bisa membahas tentang PRT juga bisa mendukung ketahanan keluarga gitu ya. Ada tanggung jawabnya gitu kali ya Bu ya. Untuk perempuan-perempuan kayak saya, kayak Mbak Restu, kehadiran asisten rumah tangga itu wow kayak malaikat di rumah kita. Ya. Jadi mereka tentu harus terseleksi ya, setidaknya mereka punya pemahaman yang sama tentang tanggung jawab, tentang responsibilitas dalam pengasuhan. Ditegakkan. Jadi anak-anak terutama di usia yang saya sebutkan tadi ya 3, 6, kemudian 7 sampai 14 itu usia-usia rawan di mana mereka akan mereplikasi, membangun tata nilai dan mereplikasi, menguatkan dan memvalidasi tata nilai. Kan usia tumbuh kembang tugasnya itu ya di usia-usia itu. Maka perlu konsistensi, Mbak. Iya. Yang bahaya itu kalau tidak konsisten, seperti yang saya katakan tadi. Mbak ART-nya ketika ibunya nggak ada bilang nggak apa-apa nonton TV banyak-banyak, nggak apa-apa makan permen banyak-banyak, itu kan inkonsistensi. Bukan soal jadi batuk, bukan, tapi konsisten dalam membangun tanggung jawab bahwa makan sesuatu yang nggak sehat tuh bikin sakit. Nah ini yang harus ini. Bahkan keluarga divorce pun, ya keluarga divorce pun, saya punya seorang teman yang cukup terkenal gitu ya, dia seorang seleb. Ya. Bukan temen sih, pernah kenalan sejenak dalam sebuah forum. Itu mengatakan gini, bahkan ketika dia divorce dia merasa perlu untuk ngajak suaminya, mantan suaminya untuk tektokan soal rule. Karena dia enggak kepingin ketika anaknya weekend tinggal bersama suami dan ya, nyonyanya yang baru, itu rule yang dibangun berbeda. Bahwa tetap harus sholat 5 waktu, bahwa tetap kayak gitu-gitu. Artinya betul. Banyak yang harus diupayakan, memang effort yang dibutuhkan untuk membangun ketahanan keluarga itu tidak sedikit. Tapi yang tidak sedikit dan berat itu memang make sense, relate dengan hasil yang bakal kita unduh ke depannya. Kita akan menerima relasi yang baik dan karenanya anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita akan berterima oleh masyarakat ya, kondisi keluarga kita akan berterima oleh masyarakat dan itu juga memunculkan kebanggaan secara sosial gitu, dan sebagainya. Karena tadi Bu Hikmah menyampaikan regulasi itu menjadi pilihan yang kedua karena membangun masyarakat yang berdaya untuk sama-sama menciptakan ketahanan keluarga. Apa kira-kira pesan dari Ibu ya, terutama kepada keluarga-keluarga atau mungkin keluarga-keluarga muda kita untuk ikut berpartisipasi tantangan zaman yang seperti ini dan selalu memperkuat ketahanan keluarga. Silakan Bu Hikmah. Edukasinya itu levelnya bertahap ya kan, misalnya kepada calon pasangan ya. Karena itu ada kuliah pranikah penting Mbak itu harus ikut. Tapi kan laki-laki pesertanya perempuan. Seakan-akan laki cowok-cowok gak butuh. Pacarnya anak-anak kita gak butuh diedukasi. Kalau gak berimbangan Pak Pok kata orang Jawa ya. Jadi dua-duanya harus teredukasi tentang why mereka memilih untuk menikah begitu kan. Kesamaan memandang sesuatu, misalnya uang. Apa uang bagi mereka? Rezeki. Rezeki itu seperti apa bagi mereka? Bahagia. Bahagia itu apa bagi mereka? Karena ujung dari ketahanan keluarga itu kan happiness, Mbak. Kebahagiaan. Jadi saya sering ketika melakukan konseling keluarga dan kemudian ada adik-adik yang mau menikah datang ke kami, ke saya dan almarhum suami, kami berdua itu sering ngomong begini, kalian udah bikin standar bahagia ala kalian belum? Kami sampaikan begitu. Sampai hari ini pun saya sering ngomong begitu. Kalian sudah tetapkan standar bahagia ala kalian belum? Tetapkan. Bahagia bagi kalian berdua. Jangan pakai standarnya orang lain. Karena ketika kalian pakai standarnya orang lain dan kemudian kalian tidak mampu memenuhi itu, kalian akan capek dan kemudian bertengkar dan kemudian tidak bahagia. Tidak bahagia itu sumber dari segala masalah. Tapi kalau kita ciptakan standar bahagia ala kita bahwa
saya bahagia sekalipun rumah masih ngontrak, masih nyicil, masih KPR, masih bla bla. Saya bahagia sekalipun misalnya semua itu kita jalan standar bahagia ditetapkan sebelum menikah misalnya. Maka mau godaan kayak gini mana kita bahagia. Mau mudik lebaran, kakak ipar ganti mobil, kita fine. Misalnya kayak gitu ya. Tapi hari gini masih ada yang begitu ya Bu ya? Oh, banyak banget Mbak, banyak banget. Maka itu di level mereka yang baru mau menikah. Untuk yang sudah punya anak satu kayak gimana? Sudah mulai harus belajar dong menjadi orang tua. Beda, tanggung jawabnya sudah bertambah. Sering eker-ekeran jarene wong Jawa. Sakjane tanggung jawab mendidik anak itu siapa sih? Kok yang datang rapotan cuma ibu-ibu melulu? Memang bapak nggak penting apa mendengar laporan wali murid tentang anaknya. Kalau bapak ikut ambil rapot kok depis, mburi dhewe koyok tertekan dan terintimidasi, menjadi teralienasi dalam ruangan tempat pengambilan rapot. Why? Padahal ini tanggung jawab bersama misalnya setelah punya anak. Setelah anaknya remaja, siapa yang bertugas untuk membangun validasi-validasi yang diperlukan anak? Siapa yang berperan untuk memberikan kontrol yang lebih? Siapa yang berperan untuk menghangatkan emosinya, mulai berbagi kita. Jadi anak-anak punya ruang untuk kalau ke ayah mereka akan melakukan ini, kalau ke ibu kebutuhan ini yang mereka dapatkan. Itu seperti itu. Terus lah sampai setelah anak kita menikah pun sesungguhnya nggak putus ya. Nggak putus Mbak tugas dari orang tua. Ini nggak terasa ya kita ngomongnya di podcast ini dengan anggota dewan ya, bukan dengan Ustazah Hikmah. Tapi malah jadi ngobali wah ini. Oh kan, masalahnya saya justru kepengen karena mumpung ketemu sama Bu Hikmah. Jadi ya oke, ini menit-menit terakhir saya ingin Bu Hikmah memberikan pesan kepada kita mulai dari istri dulu ya. Jadi ingat ada hak dan kewajiban istri supaya kita itu sama-sama menyemangati diri kita bahwa tanggung jawab untuk menjaga ketahanan keluarga itu ada di diri kita masing-masing dengan peranan kita masing-masing. Istri dulu nih Bu, pesan untuk istri, silakan. Tadi sebenarnya sebagian udah disebutkan. Sudah sih sebenarnya. Oh saya, kok nggak terasa ya Bu ya? Kayaknya kita berdua sama-sama punya bakat jadi ustazah deh. Jadi untuk istri saya sih lebih sepakat untuk bangunlah komunikasi yang nyaman, menyamankan. Fitrah perempuan itu adalah menyamankan, membahagiakan, tapi tetap dalam koridor ketegasan. Orang tua itu panglima, tidak boleh karena kita kepingin disenengin anak atau kita kepingin anak-anak kita baik saja lalu kita perlakukan mereka seperti gelas yang gampang pecah dan rapuh. Jadi akhirnya kita jadi induk ayam yang ngeremi anak kita dan gampang nelabuk ketika digodain atau mendapat gangguan. Tidak begitu. Anak-anak kita harus tetap diajari untuk bertanggung jawab dalam fase-fase tumbuh kembangnya di setiap usianya sesuai dengan fase tumbuh kembangnya. Sebagai istri kita juga harus hadir untuk suami tentu saja untuk secara setara dan adil, kalau boleh adil gender kalau saya sih memahaminya. Kita mencoba untuk membangun relasi yang kemudian menyamankan bagi semua. Tapi di satu sisi karena happiness kita ini penting, kebahagiaan kita sebagai istri itu penting untuk menjamin relasi yang baik dan ketahanan keluarga secara komprehensif, maka jangan pernah berpikir bahwa kita bahagia hanya karena orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Itu sering disampaikan betul. Dan saya juga menganggap bahwa terlampau cemas, kemudian melakukan kontrol berlebihan. Kontrol handphone maksudnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua hal dikontrol, semua hal mesti diatur, semua hal dicurigai, lelah. Kalau kita lelah kita cerewet. Kalau kita cerewet, siapa yang kita cereweti? Orang yang bisa kita cereweti. Suami dan anak-anak. Kita nggak bisa nyerewetin teman kan? Iya betul. Apalagi atasan, nggak bisa. Itu sekarang kalau istri udah ya. Sekarang pesan untuk para suami nih Bu Hikmah, silakan. Suami-suami di Indonesia ini spesifik memang. Kalau mereka masih bergaya lama, mintanya dilayani.
tolong bangunlah ya. Sudah out of date yang kayak gitu gitu. Berbanggalah ketika sama-sama melayani, membangun kebanggaan sebagai suami yang juga berposisi sebagai suami rumah tangga. Atau bapak rumah tangga itu mesti diwujudkan ya? Kan koyane ibu rumah tangga, bapak rumah tangga itu juga boleh. Rasulullah melakukan itu gitu loh. Jangan salah. Jangan salah. Karena Rasulullah juga menjamin kebersihan di dalam rumah, ngurus jahit, belanja ke pasar, malah istrinya nggak boleh ke pasar ya. Kayaknya suami-suami di Indonesia ki ya opo ngono ya Mbak. Kualik titik nih Bu ya. Katanya muslim terbesar kan gitu ya. Jadi jangan gengsi dan itu memang perlu validasi bareng-bareng. Karenanya gerakan men care laki-laki peduli itu sekarang udah mulai menguat tapi di kalangan perkotaan Mbak. Nah, belum cukup kuat di kalangan pedesaan. Para suami ingat istri dan anak itu konon bisa jadi fitnah di dunia dan di akhirat karena itu memang beban suami dalam konsep Islam lah ya. Nah, makanya jangan beranggapan bahwa menjadi suami itu mudah, sama sekali tidak. Sama dengan tidak mudahnya menjadi istri atau ibu. Menjadi suami dan bapak itu sama beratnya dengan menjadi istri dan ibu. Karena itu ketersalingan tadi Mbak. Saya rasa diskusi ini yang bagian akhir ini adalah bagian yang terpenting. Ketersalingan. Karena saya soalnya tadi juga mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Hikmah bahwa ketahanan keluarga itu memang penting dan itu sumber dan dasarnya adalah dari suami dan istri. Kalau di surat Al-Baqarah kan sudah jelas ya Bu ya, tadi Ibu juga sudah menyampaikan suami istri itu adalah pakaian satu sama lain. Jadi kalau boleh saya sarikan dari apa yang sudah kita bahas tadi, seperti pakaian yang saling melindungi, yang menenangkan juga. Jadi suami istri itu seharusnya saling menutupi kekurangan ya Bu ya, dan juga memperkuat kelebihannya. Dari relasi inilah kita yakin ketahanan keluarga dibangun, satu benang kepercayaan dalam setiap jahitan yang namanya cinta. Closingnya gitu. Keren ya. Bu Hikmah sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcastnya SS. Mohon maaf kalau nggak kayak anggota dewan ya. Makanya ini separuh-separuh ada. Hari-hari yang dihadapi itu mereka yang berkonflik di keluarga. Iya nggak apa-apa. Tapi sebagai ini konselor keluarga, konseling keluarga itu penting menurut saya. Apa yang Anda sampaikan ini adalah fenomena yang ditangkap. Jadi sekali lagi memang Bu Hikmah tidak hanya sebagai seorang anggota Dewan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, tapi beliau ini seorang praktisi. Saya juga ingin menyampaikan selamat terpilih kembali ya Bu ya, untuk menjadi anggota Dewan kita. Ini terlambat saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini menyemangati Bu Hikmah untuk selalu amanah mengemban suara warga Jawa Timur. Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di Pot Suara Surabaya. Dan demikian kita sudah tuntaskan Podcast Suara Surabaya. Terima kasih, kita ketemu kembali di program Pod selanjutnya.